Oke. Ya, cek kami. Delok iki wis pas ora kowe? Wis kan. Aku ketok. Enggak ini ketok kene ketok. Cok mundur loh. Cek mundur. Maksudnya menit itu loh, aja. Wis. Oh. Tali itu ya? Oh, gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bapak Muhammad Riyadus Shalihin, ketua dari Sanggar Pendolingan. Ini saya akan bercerita tentang sejarahnya tentang tari Pendul Melikan. Ini ketika tahun sekitar tanggal 27 Juni tahun 1952 di Melikan sini Mbah Kiai Murja, seorang guru Thariqah Ahmadiyah, bersama dengan Mbah Yanuti, veteran perang, kemudian Mbah Syahid, seorang guru madrasah juga, tokoh masyarakat, kemudian Mbah Harjo Dinomo, seorang kepala dusun Melikan, itu menciptakan tari yang diberi nama tari Pendul Melikan. Tari Pendul Melikan itu diciptakan dulunya dalam rangka untuk memperingati dari ulang tahun Indonesia setiap tahun 1922 sebagai rasa syukur kepada Tuhan Indonesia Allah karena bangsa Indonesia telah mendapat kemerdekaan di tahun 1945. Nah, tari itu diciptakan ada makna filosofi, makna tentang filosofi di dalam tari tersebut. Kaitannya hitam-hitam seperti Ryo Ponorogo, kemudian pada topengnya kita berbagai banyak macam tipe atau sesuai karakter manusia. Topengnya nggak sama, tapi sesuai yang diciptakan oleh kita yang membuat topeng itu filosofinya bahwa Indonesia itu majemuk plural ya, berbagai suku, agama, ras dan lain sebagainya. Kemudian dalam bentuk bajunya, seragamnya itu ada yang kerowak atau bolong depan dan bolong belakang. Kalau bolong depan itu filosofinya manusia yang mementingkan isi perutnya saja, mementingkan kehidupan duniawi, hidup untuk makan dan dapat rezekinya, makanya tidak melalui hal-hal ada yang mencuri, korupsi dan lain sebagainya. Kalau untuk bolong belakang itu filosofinya manusia yang mementingkan kehidupan yang akan datang, seorang yang bisa ahli tirakat puasa. Kemudian gerakannya ada 7. Pertama adalah mari teman-teman bergandeng tangan antara satu dan yang lain. Itu filosofinya kita sebagai rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia harus saling bergotong royong, bersatu, saling membutuhkan, saling bekerja sama. Itulah makna filosofi dari marilah kawan-kawan sambil bergandengan tangan antar sesama masyarakat seluruh bangsa Indonesia. Kemudian ada gerak marilah teman bersama OOAA. O itu dalam bahasa Jawa obah, tapi dalam obah kalau bahasa Indonesia bergerak atau aktivitas. Kita dapat bekerja, bergerak itu dalam rangka
kemajuan kita, manusia bisa ubah, bergerak, tangannya bisa bekerja, beraktivitas, itu karena A-nya Allah. Semua ada karena Allah. Atau juga A-nya itu akhlak. Jadi akhlak manusia itu harus sesuai dengan budi pekerti atau sesuai akidah atau akhlak luhur yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW atau Islam. Kemudian gerak OOAA selalu ya. Selalu itu kita sebagai bangsa Indonesia harus punya rasa optimis untuk bergerak maju membangun bangsa Indonesia ini. Selalu, jadi kontinu, tidak mandek, terus menerus dalam rangka membangun bangsa Indonesia. OOAA dan gerak maju bung. Oke, ini anjuran filosofinya pada kita bahwa kita itu bergerak maju membangun bangsanya, membangun desanya, dusunnya, anaknya, masyarakatnya harus selalu maju, jangan mundur, terus maju bung. Untuk terus menggerakkan kita agar meningkatkan karakter prestasi untuk membangun bangsa kita maju bung. Kemudian insaflah, gerakan insaflah, bahwa manusia itu punya salah dan dosa, maka harus diiringi dengan rasa istighfar atau bertobat dari segala dosa yang telah kita kerjakan. Dan dalam gerak OOAA maju bung, selalu dan insaflah ada gerakan berputar tangan, berputar tangan sambil ini muter insaflah tangan ke depan, bahwa seluruh planet ini ciptaannya Tuhan hanya satu yang memiliki, yaitu Allah SWT. OOAA. Kemudian aku suka adalah perasaan suka bangsa Indonesia karena sudah mendapatkan kemerdekaannya ketika tanggal 12 Agustus 1945. Aku suka, terus kemudian aku suka satu lagi sudah jadi. Gerakan sudah jadi, sudah jadi itu bangsa Indonesia sudah menjadi merdeka di tahun 1945 ketika tanggal 17 Agustus 1945. Itu sudah jadi menjadi bangsa Indonesia yang merdeka. Itu balik tadi. Kemudian yang aku suka bahwa filosofinya itu rasa suka bangsa Indonesia menyambut kemerdekaan di tiap tahunnya, kemerdekaan 17 Agustus bangsa ini memperingati itu suka karena sudah lepas dari penjajahan bangsa asing. Itu filosofinya. Nah, ketika dicetakan sampai tahun 1980 itu sudah sampai dulunya sampai syuting di TVRI ya, dulu satu-satunya TV, dan sudah menjadi ikon atau kebanggaan masyarakat sini, khususnya melihat tempuran Paron Ngawi sudah terkenal saat itu teman-teman. Nah, karena ada kendala entah itu apa dulu, dan hari ini vakum antara tahun 1980 sampai 2015. Jadi alatnya sudah nggak ada, topengnya sudah ada, bajunya nggak ada, bahkan topeng yang aslinya pun sudah dimuseumkan di Museum Empu Tantular Surabaya. Karena dari kebudayaan Ngawi dan Surabaya itu tertarik dengan cerita atau kebudayaan tari. Setelah vakum di tahun 2015 ada rekan saya itu menghidupkan kembali tari ini bermodal dari nol, mulai peralatan, baju, seragam, bahkan yang lainnya. Kita mengumpulkan tokoh-tokoh yang dulu pernah masih ada untuk mempelajari gerakan itu, ditularkan ke generasi kita yang masih ada ini. Itu masih ada yang ikut, yang tahu sejarahnya, dan pelakunya, kita belajar dari beliau-beliau. Dan adanya ketika tahun 2019 saat
tersebut. Nah, inilah era kebangkitan tari pendolean di tahun 2015. Karena tari pendolean ketika itu sudah tinggal cerita saja. Ada 2 tari, yaitu tari ganongan melian dan tari pentol melian versi topeng putih, itu buatan dari Dinas Pariwisata dan dari Sanggar Seniman Ngawi yang menciptakan tari kreasi pentol melian versi baru. Setahu orang itu yang asli, padahal yang asli itu sudah diberikan di tahun 2019. Alhamdulillah sambutan luar biasa dari masyarakat sekitar. Terus saya promokan di sekarang ya di dunia maya, di Instagram, di Facebook, di Twitter, di YouTube, di blogspot, di internet saya promosikan. Alhamdulillah sudah sampai ke Korea Selatan, di Yogyakarta oleh mahasiswa di Solo dan Jogja, ditampilkan di Malioboro, kemudian ditampilkan di Surabaya, tampil di Trans 7, kita langsung ke sini, tampil di SCTV, di Metro TV, Indosiar, dan banyak lainnya, di Kediri, di Nganjuk, dan dimanapun. Nah, alhamdulillah sampai saat ini tari itu bangkit dan bisa saya kenalkan ke masyarakat luas dan kita berbekal dengan teman-teman saya yang satu profesi yaitu guru, Pak Yayon, Pak Amin, dan lainnya, kita kenalkan di sekolah-sekolah mulai PAUD, TK, SD, MI, SMP Sanawi, alias SMA, bahkan mahasiswa itu kita perkenalkan tadi sebut. Bahkan ada dari Unesa Surabaya dan Libra, dari IKIP Malang, IKIP Madiun, Isi Solo, Isi Yogyakarta, Jogja, Udik Surabaya, itu banyak sekali ya keterangan di mana di Universitas Jember itu yang skripsi ke saya mulai di tahun 2015 sampai sekarang. Jadi banyak minat dari mahasiswa yang ingin tahu, ingin mengangkat tari ini menjadi penelitiannya, diskusi, bahkan dibuat buku juga banyak. Dari buku sini sudah ada 3 yang membuat buku tentang penelitian itu kelas-kelas tentang perjalanan tari pendolean yang berasal dari dusun Menikah ini, desa Ibuan, kecamatan Kabupaten Jawa Timur. Oh gitu, sama ya. Ya. Ini sekedar beberapa cerita singkat tentang tari pendolean yang saya sampaikan berdasar pengalaman saya para pelaku sejarah yang ada di dusun ini. Semoga ke depan anak-anak generasi kita, masyarakat luas mengenal tari pendolean, tari untuk perayaan HUT Republik Indonesia di tiap tahunnya. Sekian dari saya. Mbak di ini, enggak Mbak sini Mbak. Iya. Soalnya gimana?